Halo para pemirsa, selamat Anda telah bersama kami dalam belajar bersama aplikasi-aplikasi multimedia mulai dari nol sampai bisa. Baik, materi kali ini kita akan membahas yaitu tentang Adobe Photoshop. Adobe Photoshop di sini adalah salah satu salah satu aplikasi di mana di dalam mengedit sebuah image atau sebuah gambar. Baik, pertama kita akan membuka Adobe Photoshop terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat lembaran baru. Langkah pertama adalah kita akan klik sebuah menu file yang ada pada deretan atas. Di sini ada tulisan file. Kemudian kita memilih new. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris, artinya new di sini baru. Atau kita akan juga bisa menggantikan mengeklik sebuah menu di sini dengan menggunakan kontrol, yaitu kontrol plus N. Pada keyboard tentunya yang sudah disediakan, tinggal kita menekan kontrol dengan menambahkan huruf N. Baik, kalaupun kita tidak menekan kontrol, kita klik bersama di sini. Yang pertama adalah new. Nah, pada Adobe Photoshop ini, langkah pertama ketika kita menekan tombol new, maka akan disodorkan pada tampilan seperti ini. Tampilan pertama di sini adalah yang pertama name, artinya adalah kita untuk memberikan nama pada sebuah project atau dokumen yang akan kita kerjakan. Contoh misalnya kita akan membuat logo. Nah, jadi di sini kita harus memberikan informasi nama tersebut sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Contohnya adalah kita membuat logo. Kita tuliskan logo. Katakanlah logo itu logo tentang sebuah restoran atau sebuah rumah makan atau logo sebuah produk. Tinggal kita tulis saja logo restoran. Baik, pada penamaan tersebut kita bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya di sini adalah ada sebuah nama preset. Di sini ada kotak combo, artinya kita bisa memilih dari preset ini. Yang pertama kita bahas default photo size. Default photo size di sini memberikan ukuran kertas atau ukuran halaman, ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita mau ukuran 16 cm kayak, mau 11 cm kayak. Di sini width artinya width sama height-nya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini ini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan pada default photo size. Nah, berikutnya ada US paper. US paper itu adalah ukuran standar yang digunakan. Dari US paper ada letter, legal, dan tabloid. Ini ukurannya juga berbeda-beda. Mungkin kita tidak familiar dengan ukuran folio atau nama kertasnya. Di sini kita bisa menggunakan itu. Tetapi pada US paper di sini hanya 3 saja ukuran kertasnya. Nah, kalau kita lebih familiar dengan ukuran A4, A3, nah di sini ada international paper. Artinya adalah ukuran yang ada pada di sini, size ukurannya sudah disediakan. Nah, tinggal kita memilih ukuran tersebut. Misalnya kita akan memilih A4, boleh di sini. Diingat pada international paper. Nah, berikutnya di sini ada ukuran foto. Nah, di sini ada landscape 2x3
wide di sini adalah, sekali lagi kami tekankan bahwasanya bahasanya bahasa Inggris. Di sini wide menggunakan bahasa Inggris, artinya adalah lebar, dan height di sini adalah tinggi, ya. Bisa diartikan panjang juga bisa, panjang kali lebarnya. Nah, sedangkan satuan di sini bisa kita pilih. Kalau kita tidak familiar dengan inch, kita bisa memilih senti. Nah, di sini. Nah, jadi seperti itu. Baik, pemirsa. Nah, berikutnya ada ukuran web. Nah, ukuran web di sini size-nya sudah ditentukan, di mana ukuran size ini mulai dari 640 kali 480. Ini sama halnya dengan ukuran monitor, ya. Mengapa ada ukuran-ukuran seperti ini? Karena di dalam web itu bisa bersifat eh, tidak bisa bersifat statis, ya, bersifat dinamis. Di sana selalu berubah-ubah karena eh, setiap browser itu tidak mungkin sama ukurannya, permintaan dari sebuah halaman tersebut. Makanya Anda di apa namanya, tidak ada ukuran yang baku di sini untuk web. Nah, terus kemudian di sini ada mobile and device. Mobile and device di sini artinya adalah sebuah alat di mana yang bisa kita bawa kemana-mana. Contoh misalnya pada handphone kita Android dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, di sini bisa memilih. Kalaupun tidak ada di dalam ukuran ini, kita bisa membuat pada ukuran default photo size, ya. Di sini ukurannya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikutnya ada ukuran film dan video. Nah, film dan video di sini yang sering kita gunakan, ya, yang sering kita gunakan PAL DV1 yang punya televisi square itu, artinya PAL DV1 ini ya dengan ukuran perbandingan 4:3 televisi kita. Kalau kita menggunakan eh, perbandingan yang wide screen, artinya televisinya lebih lebar, kita bisa menggunakan dengan ukuran yang wide screen pula. Nah, di sini sudah disediakan square pixel dan wide screen pixel. Nah, di sini juga disediakan ukuran film dan video. Fungsinya adalah memberikan teks judul, baik itu desain atau ukuran logo seperti apa yang akan dimasukkan pada sebuah pertelevisian. Contoh, mari kita buka ukuran ini. Kita memilih PAL DV, ya. Diingat PAL DV ukurannya seperti ini karena frame dari phase alternate lensing di sini adalah frame-nya adalah 720 576, ini standar. Nah, oke. Contohnya kita buka di sini. Nah, baik. Ketika kita menekan Ctrl titik 2, maka akan muncul garis seperti ini. Saya ulangi lagi, tekan Ctrl titik 2, awalnya hilang. Ketika kita menekan Ctrl bersama dengan titik 2, maka akan muncul garis seperti ini. Baik para pemirsa, di sini yang perlu Anda ketahui adalah pada ukuran ini adalah ukuran televisi. Ini adalah ibaratnya televisi kita. Kalau kita masih ingat televisi nasional yang kita miliki dulu, ukurannya square, bukan wide. Mungkin Anda di rumah mempunyai televisi yang wide, maka Anda bisa memulai. Jadi kalau misalnya kita membuat kotak di sini, nah, maka ukuran logo yang akan kita buat nantinya adalah seukuran televisi, akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah perumpamaan kita untuk mendesain dalam sebuah pertelevisian. Baik, ini tidak kita buka, kita akan membuka yang baru, yaitu dengan default photo size sesuai dengan ukuran kita. Baik, kita akan membuka
International Paper kita membuat ukuran A4. Nah, dari preset di sini sudah kami jelaskan, sudah kami sampaikan. Berikutnya kita akan membahas kalau kita membuat ukurannya secara otomatis, contohnya A4, maka ukuran itu sudah mengikuti ukuran kertas yang sebenarnya. Jadi tidak usah kita membuat lagi, kecuali kita menggunakan default photo size. Nah, terus kemudian kita bahas dengan adanya resolusi di sini. Resolusi kenapa di sini harus 300? Karena 300 ini adalah standar dari cetak. Ini adalah 300. Terus kemudian kita menggunakan satuannya pixel per inch. Ini adalah satuan yang baku. Karena di dalam resolusi itu satuannya adalah DPI, DPI kalau bahasa Indonesianya. DPI artinya adalah dot per inch. Jadi resolusi itu adalah banyaknya kumpulan titik-titik di dalam 1 inci. Standar cetaknya di sini nilainya adalah 300. Nah, terus kemudian di sini ada color mode. Color mode di sini kita bisa menggunakan beberapa, tetapi yang terpenting yang perlu kita ingat di sini adalah RGB dan CMYK. Kebanyakan pada materi seperti atau aplikasi yang kita gunakan seperti Adobe Photoshop di sini ya, pengolah image. Nah, di sini menggunakan sistem RGB color. Karena di dalam RGB color ini terpaut ya, dan masih banyak menggunakan resolusi. Kalau kita menggunakan sistem CMYK ya, CMYK di dalam bahasa kita ini sebenarnya sudah tidak terpaut di dalam aturan baku terhadap resolusi. Perbedaan yang sangat mencolok di sini antara RGB dan CMYK adalah kekayaan yang dimiliki pewarnaan tersebut. Nah, jadi CMYK di sini lebih banyak mengarah pada unsur vektor, sedangkan RGB di sini pada image. Nah, jadi itu perbedaannya. Sedangkan di sini grayscale adalah untuk merubah tampilan semua gambar itu pada keabu-abuan. Nah, karena kita berdiri pada Adobe Photoshop, aplikasi yang kita gunakan, kita menggunakan sistem RGB color. Nah, di sini ukurannya menggunakan 8 bit saja. Karena semakin besar yang kita gunakan semakin bagus, tetapi pada image size di sini akan lebih berkembang atau membengkak size pada image-nya. Jadi dengan ukuran A4 kita menggunakan 8 bit ya, file yang akan dihasilkan nantinya adalah 24 mega, sedangkan kita menggunakan 32 bit akan lebih bagus sih, tetapi juga sama image size-nya akan juga mengembang ke tahapan yang lebih bagus pula. Artinya pada tahapan maksimal. Baik, di sini ada background content. Untuk memulai, nah itu menggunakan apa backgroundnya? Mungkin putih atau background berwarna atau transparan. Artinya tidak mempunyai background. Kita mempunyai background putih saja. Nah, di sini color profile ya. Color profile di sini sebenarnya disediakan ya. Manajemen pewarnaan dari Adobe. Nah, di sini ada beberapa, ada working atau bekerja di RGB, sRGB, ada Adobe RGB 1998. Di sini sebenarnya kebutuhan dari color profile itu kebutuhannya adalah untuk cetak. Jadi kalau misalnya kita mempunyai alat cetak sejenis plotter atau mungkin inkjet untuk seperti banner, terus kemudian laser jet ya, terus kemudian atau bahkan seperti foto paper ya, foto paper
alat cetaknya yang menggunakan itu, maka kita perlu menggunakan penyesuaian dari manajemen color ini, manajemen pewarnaan. Karena yang kita inginkan what you see what you get. Artinya apa yang kita lihat pada tampilan monitor, kita akan melihat tampilan yang sama pada saat kondisi yang dicetak. Nah, kalau kita tidak berpedoman pada color profile, nanti biasanya pada mesin cetak itu berubah warna. Pada saat kita setting hijau atau merah, maka akan berubah menjadi kuning di sana. Nah, ini kan kacau atau fatal. Ini sebenarnya digunakan color profile. Nah, dan itu berdiri pada saat pencetakan saja. Kita tidak usah mengatur di sini karena saran saya tidak perlu mengaturnya saat ini, karena untuk cetak kita pasrahkan kepada tukang cetak di sana yang lebih mengerti manajemen color profile dari sebuah alat cetak yang mereka gunakan. Oke, kita akan menggunakan International Paper A4 ya. Terus kemudian kita memberi nama, semula logo restoran. Nah, ukurannya menjadi 8 bit. Baik, nah di sini akan International Paper A4 ya. Baik. Oke. Nah, tara. Baik, selamat. Anda sudah bisa memulai aplikasi ini, membuat halaman baru ya, tampilan state baru dengan ukuran A4. Terima kasih.